absen terlebih dahulu ya. Aina, Almizan, Aurel, Saya. Bagus, Cahaya, Delpin, Delima, Saya. Devi Prianti, Fahreza, Farhan. Oke. Ya, jadi kita sudah absen ya. Ada yang masuk, ada yang lupa, ada juga yang sakit. Oke, jadi pada hari ini kakak akan memberikan materi tentang konsep dasar dari ilmu ekonomi. Oke, sebelum kita memulai materi ini, kakak mau tanya, seandainya kalian diberi uang 10.000 oleh kedua orang tua kalian, ya, uang 10.000, kalian dikasih pilihan nih antara makanan dan juga kuota internet, ya. Nah, dengan uang 10.000 itu kalian lebih pilih yang mana antara dua item tadi? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Ayo, Aurel. Beli makanan. Oke, beli makanan. Ada lagi yang bisa jawab? Saya, Pak. Ayo, Farhan. Beli kuota. Kuota internet. Nah, untuk Aurel, alasannya pilih makanan apa? Lapar. Karena lapar. Kalau Farhan? Karena mau belajar online. Karena mau belajar online. Oke, kasih tepuk tangan semuanya. Oke, jadi ya, jawaban dari Aurel dan Farhan itu benar ya. Itu benar, bagus sekali. Nah, jadi dengan kalian bisa memilih antara kedua barang dengan uang yang terbatas tadi ya, uang 10.000, kalian itu sudah menerapkan namanya pemilihan di saat adanya keterbatasan uang. Oke, nah sekarang kita lanjut ke materi tentang konsep dasar dari ilmu ekonomi. Yang akan kita pelajari adalah kelangkaan, pilihan, dan juga biaya uang. Oke, nah di sini ada yang bisa menjawab apa sih itu ilmu ekonomi? Saya, Pak. Ayo Zahira. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Oke, bagus sekali. Apa jawaban dari Zahira? Kita kasih tepuk tangan. Ya, jadi jawaban dari Zahira itu benar sekali ya. Jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu di mana kita mempelajari tentang bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, kondisi ini disebut dengan kelangkaan. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut. Apa saja contoh kelangkaan yang ada di sekitar kita? Ayo. Oke, siapa? Devi, silakan jawab. Sulit mendapatkan air bersih saat kemarau. Ada lagi yang bisa menjawab? Apa, Pak Reza? Minyak mahal karena sulit untuk didapatkan. Oke, kasih aplaus dulu. Sangat bagus ya. Jawaban dari teman-teman kalian sangat kreatif ya. Oke. Nah, jadi dari contoh pertama tadi adalah karena air yang susah didapatkan saat musim kemarau. Ya, saat musim kemarau. Nah, berarti air ini mengalami kelangkaan ya. Sebagai contoh nih, air ya, kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari, dalam satu hari saja kita membutuhkan namanya air ya. Seperti saat kita mandi, kita memasak, kita mencuci, semuanya menggunakan air. Nah, kita sebagai manusia yang menggunakan ini itu disebut dengan permintaan yang tiada batas. Sedangkan air ya saat musim kemarau itu bukan berarti dia tidak ada. Ya, ada, tapi kita itu sulit untuk menemukannya. Dia ada tapi sulit ditemukan. Oleh karena itu disebut dengan kelangkaan. Nah, sama dengan minyak. Minyak di kondisi sekarang itu susah untuk ditemukan. Ya, susah ditemukan bukan berarti tidak ada. Tapi kalaupun ada itu harganya juga naik. Nah, itu yang disebut dengan kelangkaan minyak. Oke, nah sekarang kakak akan memberikan contoh kasus di depan ya. Hampir sama dengan yang pertama di awal tadi ya, contoh kasusnya. Seandainya kalian dikasih uang sebesar 20.000. Nah, kalian dikasih pilihan nih antara beli makanan ataupun beli kuota internet ya. Apa pilihan kalian? Ada yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, apa?
Pilih makanan. Ada yang lagi bisa jawab? Ayo Papel. Saya pilih kuota internet. Pilih kuota internet. Oke, pasti alasannya sama ya kayak Aurel dan Pareza tadi. Pilih makanan karena lapar, pilih kuota internet karena ingin belajar online. Oke? Nah, jadi antara pemilihan kalian tadi, seandainya kalian pilih makanan, apa sih yang akan kalian korbankan? Kuota internet. Jadi kalian bisa makan baru jadi kenyang, tapi tidak ada kuota internet untuk belajar. Sedangkan sebaliknya, kalau kalian pilih kuota internet, kalian nggak pilih makanan, berarti kalian bisa belajar online, tapi tidak bisa makan. Akibatnya apa? Jadi lapar. Nah, itulah yang disebut dengan biaya peluang. Dengan pilihan kalian tadi, ya. Dengan pilihan kalian tadi, kalian dengan adanya pilihan, ada yang dikorbankan, itulah disebut dengan biaya peluang. Oke, jadi karena adanya kelangkaan, maka kita harus membuat namanya pilihan. Dengan adanya pilihan, kita harus menerima namanya biaya peluang. Oke, lanjut ya. Nah, secara tidak langsung, konsep dasar dari ilmu ekonomi itu saling bersangkutan, benar? Ya, jadi selalu terjadi di kehidupan kita sehari-hari, ya. Dimana kalau ada terjadinya kelangkaan, maka kita harus membuat pilihan. Kalau kita sudah memilih pilihan, maka kita harus siap menanggung namanya biaya peluang. Oke, next. Jadi karena tadi kakak sudah menjelaskan tentang konsep dasar dari ilmu ekonomi. Nah, sekarang silakan semuanya ya bentuk 3 kelompok yang sudah kakak buat pada pertemuan minggu kemarin. Silakan buat 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan gabungkan jadi satu mejanya. Jadi pemirsa, berikut hasil perbincangan kami dengan beberapa pembeli di Pasar Senen Jaya, Jakarta Pusat. Dan memang kenaikan harga ini disebabkan karena permintaan masyarakat yang tinggi dan juga ketersediaan stok barang-barang yang memang dipatok oleh pemerintah sedikit berkurang. Dari Jakarta, Bagus Yulia Lena Ainus Mako. Oke, nah video tadi sudah kakak tampilkan ya. Sudah kakak tampilkan. Nah, kalian juga sudah mengamati ya video tersebut. Nah, sekarang kakak akan memberikan pertanyaan ini. Apa masalah yang terjadi di dalam video yang kalian tonton tadi? Pak, Apa? barangnya langka. Oke, barangnya langka. Ayo kasih tepuk tangan untuk kakak. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Berarti kalian sudah mengamati dengan sangat baik. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Apa bentuk kelangkaan yang ada di dalam video? Siapa tadi yang mau jawab? Ayo. Kebutuhan lebih banyak dari barang. Kebutuhan lebih banyak dari barang. Nah, di video tadi kelangkaannya jenis apa? Minyak goreng dan beras. Oke, kasih tepuk tangan untuk Wandi. Jawabannya bagus ya, menarik, dan kalian juga sudah menonton videonya dengan sangat baik ya, sudah memperhatikan dengan sangat baik. Oke, nah sekarang kalian sudah membuat kelompok ya. Nah, sekarang kakak akan membagikan kertas soal ya, kertas soal di mana nanti kalian silakan isi ya jawabannya di sini ya. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya tentang apa yang terjadi di dalam video tadi ya. Pokoknya tema diskusinya itu berhubungan dengan video di dalam yang kakak tayangkan tadi ya. Nah, nanti kakak bagikan kertas, silakan jawab di sini ya. Nanti silakan satu perwakilan kelompok untuk maju untuk mempresentasikan jawaban dari temannya masing-masing. Oke, ini untuk kelompok 1 silakan. Kelompok 2. Lanjut kelompok 3 ya. Nah, silakan juga perhatikan di depan itu ada soal diskusi. Yang pertama, apa masalah di dalam video tersebut ya? Apa bentuk kelangkaannya?
3. Apa pilihan yang diambil? Dan 4. Apa biaya peluangnya? Oke, silakan untuk diskusikan kelompoknya masing-masing. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan untuk ditanyakan ya. Bentar ya. Ini ada yang kesulitan? Kenapa? Nih, kalian sudah bisa menjawab dengan baik, bagus sekali. Ya, sedikit lagi. Oke, untuk kelompok 2 ada kesulitan. Oke, ini jawabannya sudah benar. Tapi mungkin lebih ditambahin lagi argumennya. Oke, untuk kelompok 1 gimana progresnya? Apakah ada kesulitan dalam menjawab? Ini sudah jawab 3 ya, berarti tinggal 1 lagi. Oke, udah bagus jawabannya. Nanti siapkan 1 orang yang semuanya dalam 1 kelompoknya, silakan siapkan 1 orang untuk maju ke depan melakukan presentasi. Apakah semuanya sudah selesai? Kelompok 1 sudah? 2? 3 sudah selesai? Oke, bagus ya, semuanya sudah selesai. Maka silakan kelompok yang mau maju duluan siapa? Kelompok 2. Nah, kelompok 2 siapa yang mau maju? Oke, Zahira silakan melakukan presentasi di depan. Sebelum itu kasih apa dulu Zahira? Karena sudah berani ya untuk mewakili kelompoknya untuk maju ke depan, silakan untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa masalah dalam video? Masalah dalam video adalah terjadinya kelangkaan minyak goreng dan barang di masyarakat sehingga barang sulit diperoleh dan harganya meningkat. Apa bentuk kelangkaan? Bentuk kelangkaannya adalah jumlah barang terbatas, minyak goreng dan beras sedikit di pasaran. Apa pilihan yang diambil? Pilihan yang diambil masyarakat misalnya tetap membeli meskipun harga mahal, mengurangi pembelian. Apa biaya peluangnya? Biaya peluangnya adalah jika membeli minyak goreng mahal tidak bisa membeli kebutuhan lain. Jika tidak membeli, tidak bisa memasak seperti biasa. Oke, kasih tepuk tangan untuk Zahira. Sudah bagus ya, jawaban dari kelompoknya juga sudah bagus. Silakan untuk Zahira duduk kembali ke tempatnya, kelompoknya. Oke, semua kelompok sudah memberikan presentasi ya. Semuanya sudah memberikan presentasi yang bagus-bagus di depan, semua jawabannya juga bagus ya. Oke. Nah, dari kegiatan kita hari ini maka kakak bisa simpulkan ya, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan yang tiada terbatas dengan alat yang terbatas. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang mau jawab ya? Hal apa saja atau hal baru apa atau materi baru apa yang kalian pelajari pada pertemuan kita hari ini? Saya Pak, Ayo Tio. tentang biaya peluang. Tentang biaya peluang dan juga biaya pilihan tentunya ya. Oke, karena Tio sudah paham, berarti teman-teman lain itu sudah paham ya. Apa yang disebutkan Tio tadi itu sudah bagus ya. Dia sudah bisa menerapkan konsep teori ekonomi. Mungkin sampai situ aja materi kita pada hari ini ya. Oke, untuk ketua kelas silakan untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini. Sudah teman-teman sudah membaca doa mulai.